rusak, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Cinta Membawa Maut. Dalam seri ke-243 ini didukung oleh para pemain Patriawati sebagai si Tangsu, Chris Urspon sebagai Rakuti, Mucus dan Herman sebagai perampok, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Si Tangsu sibuk membersihkan tubuhnya di bawah air terjun di kaki bukit Hertambang. Hertambang artinya mandi air terjun. Bukit itu terletak antara kaki Gunung Penanggungan dan Gunung Welirang. Si Tangsu terkejut. Tiba-tiba Rakuti datang menghampirinya sambil menggenggam tombak Patmayoni. Mata tombak berkilat-kilat tertimpa cahaya matahari yang tersembul di balik daun-daun pohon. Kakang Rakuti, jangan bermain-main dengan senjata itu, Kakang. Cepat, sarungkan tombakmu, dan marilah turun ke air. Aku akan menggosok punggungmu dengan daun-daunan ini, Kakang. Rakuti diam saja. Dia terus mengawasi istrinya yang masih berendam separuh badan di kubangan air. Sementara tangannya gemetaran menggenggam gagang tombak. Suaranya lirih dan gemetar ketika bicara. Aku mencintaimu, Tangsu. Aku mencintaimu. Apa
Apa katamu, Kakang? Kau mencintaiku? Iya. Kau jangan bergurau. Kita memang sudah sejak lama saling mencinta. Untuk itulah kita akan kembali ke desa Ganding dan menjadi suami istri yang bahagia selama-lamanya di sana. Rakuti menggigit bibirnya. Tiba-tiba dia mengangkat tombak Padmayoni ke udara. Si Tangsu mengkerut ketakutan. Wanita itu menutupi wajahnya dengan telapak tangannya. Saat berikutnya, Rakuti melemparkan tombak Padmayoni. Tombak mendesing sejengkal dari rambut si Tangsu. Ya! Tombak Padmayoni menancap di tengah sebongkah batu padas. Gagang tombak bergetar. Rakuti jatuh terduduk. Si Tangsu menghampiri suaminya perlahan-lahan. Dia masih belum tahu apa yang baru saja terjadi. Kakang Rakuti, ada apa dengan dirimu, Kakang? Maafkan aku, Si Tangsu. Aku telah bermain-main dengan bahaya maut. Maafkan aku. Kau mau membunuhku, Kakang? Tidak. Aku hanya bermain-main saja. Tadi kulihat ada seekor tupai yang besar menyeberangi sebongkah batu. Aku ingin membunuh tupai itu untuk makan siang kita. Ya, tapi binatang itu melompat dan terbang ke sana. Kerimbun semak belukar. Aku gagal membunuhnya. Kau ada sekali, Kakang. Kau ingin membunuh seekor tupai, tapi kau mengarahkan ujung tombakmu padaku. Jangan-jangan kau ingin membunuh istrimu sendiri, Kakang. Si Tangsu, aku belum menjadi orang gila. Bagaimana aku bisa membunuh istriku sendiri? Untuk apa? Sudahlah, sebaiknya kita lanjutkan perjalanan. Naiklah, keringkan badanmu dan bergantilah pakaian. Iya, Si Kakang. Tangsu masih merasa heran melihat tingkah laku suaminya yang aneh. Rakuti melompat di atas batu-batuan padas, mencabut tombak Padmayoni, kemudian membimbing istrinya naik ke atas tebing sungai. Dan sebentar kemudian, mereka sudah melanjutkan perjalanan menuju desa Ganding. Sekarang mereka berkuda menyusuri daerah yang berbukit-bukit. Bukit Hertambang semakin jauh tertinggal di belakang. Juga air terjunnya yang indah mengalir sepanjang tahun. Mereka berkuda sampai menjelang senja hari. Mendadak, Rakuti menarik tali kekang kudanya. Demikian pula si Tangsu. Di depan mereka mendadak ada 4 orang penunggang kuda menunggu. Mereka pasti orang-orang jahat, Kakang. Berhati-hatilah. Kau tidak usah takut. Aku yang akan menghadapi mereka. Hei, apa yang kalian lakukan di situ? Kamilah yang harus bertanya kepadamu. Untuk apa kalian melewati kaki bukit ini? Kalian mau kemana? Kami mau pergi ke desa Ganding. Kalian tidak usah meneruskan perjalanan. Kau tidak berhak melarang kami. Jalanan ini bukan milik siapa-siapa. Oh, Kami juga berhak melewatinya. turun dari kudamu. Mari kita bicara baik-baik. Ayo teman-teman, kita turun. Hop. Hiya. Kalau kalian ingin merampok, kami bukanlah korban yang bisa memuaskan hati kalian. Kami tidak membawa apa-apa. Kami akan menggeledamu. Siapa tahu kau menyimpan beberapa keping uang emas. Ayo kemari. Ayo kawan-kawan, geledah orang itu. Maaf, aku sudah berkata yang sebenarnya. Kami tidak membawa apa-apa. Tapi maaf, aku tidak senang digeledah. Tidak ada yang berani membantah keinginan kami. Kecuali orang itu ingin mampus. Tidak ada orang yang ingin mampus. Tapi aku tidak senang digeledah. Kalau kalian masih nekat, aku akan memberikan perlawanan. Dan kalian berempat bisa menjadi repot karenanya.
Kurang ajar. Iya. Iya. Hei, tunggu dulu. Sabar dulu, kawan. Nampaknya kau ingin pamer kepandaian, ya? Aku hanya tidak senang digeledah. Kecuali aku berkata tidak jujur. Oh, baiklah. Aku percaya kau tidak membawa kepingan uang emas. Barangkali kau orang-orang yang miskin. Tapi aku melihat kau membawa 2 ekor kuda dan seorang wanita cantik. Kau boleh pergi ke desa Kanding, tapi dengan jalan kaki. Tinggalkan kuda kalian di sini, juga wanita itu. Seketika darah Rakuti menjadi panas, kupingnya merah, wajahnya juga berubah menjadi merah padam. Hampir saja dia tak tahan lagi untuk mengamuk, membinasakan 4 orang perampok jalanan itu. Tapi tiba-tiba dia berpikir lain. Bukankah ini suatu kebetulan? Mereka menginginkan istriku. Sementara aku sendiri tidak sampai hati membunuhnya. Mengapa tidak aku biarkan saja? Biarlah mereka mengambil si Tangsu dan membawanya pergi entah kemana. Mengapa aku harus membelanya? Si Tangsu, maafkan aku istriku. Aku terpaksa melakukannya. Aku sungguh-sungguh terpaksa. Kakang Rakuti. Apa si Tangsu? Aku jijik melihat tampang mereka, Kakang. Mereka orang-orang buas, orang-orang kasar. Aku takut, Kakang. Tenanglah. Mereka tidak akan berani mengganggumu. Apa yang kalian bisikkan? Ayo cepat pergi. Tinggalkan kuda-kuda itu dan juga wanita itu. Ayo. Sayang sekali. Mengapa kau berani melewati jalanan ini? Sekarang kau terpaksa berhadapan dengan kami. Kau tahu siapa kami, bukan? Kalian hanyalah kawanan perampok jalanan. Ya, kami adalah kawanan perampok bajing merah. Sayang sekali mengapa kau harus bertemu dengan kami. Sekarang cepat pergi. Kami berjanji tidak akan menyakitimu asal kau segera pergi. Jadi kalian menginginkan 2 ekor kuda ini? Ya, kami juga menginginkan wanita itu. Kalau begitu, ambillah. Ambil semuanya. Tapi setelah kita bertarung 20 jurus. Bangsat, kurang ajar. Dia melawan. Keparat. Ayo, kepung dia. Bunuh saja. Bunuh saja orang ini. Ayo. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rakuti segera menyergap kawanan perampok. Terjadilah pertarungan sengit. Si Tangsu dengan hati cemas melihat suaminya berlompatan ke sana kemari, menghindari sergapan lawan. Rakuti memang sengaja bertarung dengan setengah hati. Dia sengaja memberi kesempatan perampok untuk merebut si Tangsu. Salah seorang perampok berusaha merenggut si Tangsu dan menyeretnya pergi. Semula memang Rakuti merasa lega karena rencananya berhasil. Tapi begitu melihat perampok itu menyeret-nyeret istrinya dan berlaku tidak senonoh, hati Rakuti seperti terbakar. Tiba-tiba dia melompat, kemudian mengamuk dengan dahsyat. Salah seorang perampok menjadi korban mata tombak Padmayoni. Melihat salah seorang temannya roboh, perampok-perampok jalanan itu menjadi kalap. Mereka langsung menggebrak dengan lebih berani.
Rakuti berkelit ke samping, dan kembali ujung tombak Patmayoni menembus dada korbannya. Masih tinggal 2 orang perampok lagi. Yang seorang berusaha meringkus si Tangsu, sementara yang seorang lagi berusaha merobohkan Rakuti. Rakuti melompat ke belakang 2 tindak. Dia segera menyiapkan aji segara geninya. Pada saat perampok itu lengah, Rakuti menyergap sambil menggenggam aji segara geni. Siapa lagi yang berani melawanku? Ayo! Siapa yang berani menjamah tubuh si Tangsu istriku? Hadapilah Rakuti. Jangan maju satu persatu. Kerahkanlah semua kawan-kawanmu. Datanglah kemari. Akan kubuat jalanan ini banjir darah. Ayo! Siapa lagi? Siapa lagi? Ayo! Sudahlah, Kakang Rakuti. Sudahlah. Mereka sudah pergi. Ayo! Kau pikir aku takut menghadapi perampok-perampok picisan? Kau belum tahu siapa aku rupanya. Akulah Rakuti. Akulah bekas harimau jantan dari desa Kanding. Dan sekarang ini, aku menjadi penggawa kerajaan Majapahit. Dan suatu saat nanti, aku akan menggenggam seluruh negeri ini dalam kepalan tanganku. Ayo! Suruh teman-temanmu datang kemari. Aku akan sabar menunggu. Dan kalian semua akan kuhabisi satu persatu. Aku tidak pernah bekerja tanggung-tanggung. Ayo, siapa lagi? Siapa lagi berani menentang Rakuti? Sudahlah, Kakang. Ayo. Kakang. Mereka sudah pergi, Kakang. Cepat. Sudah tidak ada siapa-siapa lagi. Tahanlah. Tenangkan hatimu, Kakang. Si Tangsu, kau tidak apa-apa? Tidak, Kakang. Aku tidak apa-apa. Aku selamat. Kurang ajar sekali perampok itu. Berani sekali dia menjamah tubuh istriku. Mereka memang orang-orang jahat, Kakang. Aku akan membuat kepala mereka menggelinding di tanah. Kalau sampai mereka berani mengganggu istriku. Sudahlah, Kakang. Sudah. Aku ngeri mendengar kata-katamu. Tenanglah, Kakang. Mereka sudah dapat kau kalahkan. Lihat saja. 3 orang robo bersimbah darah. Dan salah seorang di antaranya melarikan diri. Orang itu tadi bermaksud tidak senonoh padaku, Kakang. Tapi untung kau segera bertindak. Aku muak melihat tampang-tampang perampok picisan. Laki-laki murahan. Mereka hanya besar lagak, besar mulut. 100 orang seperti mereka aku tidak gentar. Akan kukilas semuanya. Sudahlah, Kakang. Jangan berkata-kata seperti itu. Mengerikan sekali. Aku takut, Kakang. Aku takut. Setiap kali mendengar kau berkata-kata seperti itu. Kakang Rakuti, sebaiknya kita meneruskan perjalanan ini. Sebentar lagi malam tiba. Kalau kawanan perampok itu datang lagi bersama kawan-kawannya, kita akan menghadapi bahaya yang lebih besar, Kakang. Baiklah. Ayo, si Tangsu. Naiklah ke atas kudamu. Kita teruskan perjalanan. Iya, Kakang.
Setelah membersihkan darah yang membasahi mata tombak Patmayoni, Rakuti melompat ke atas punggung kudanya, dan mereka pun kembali meneruskan perjalanan. Mereka terus berkuda hingga malam tiba. Kali ini mereka mulai menyusuri kaki bukit Jatuh Karma. Jatuh Karma artinya suami. Rakuti membawa istrinya mencari sebuah goa untuk menginap. Kakang, ruangan gua ini cukup luas, Kakang. Iya, kita bisa istirahat di tempat ini. Tapi sebelumnya, kita harus membersihkan dulu ruangan gua ini. Tapi Kakang, aku takut. Rasanya tidak enak menginap di sini. Si Tangsu, apa yang kau takutkan? Entahlah, bukit ini menjulang tinggi sendirian. Tidak ada lagi bukit-bukit yang lain. Entah mengapa, tapi perasaanku tidak enak, Kakang. Aku khawatir kita tidak bisa istirahat dengan nyaman di sini. Sudahlah, jangan berpikir macam-macam. Ayo, bantu aku membersihkan ruangan gue ini. Lalu kita tidur bersama-sama. Rakuti segera membersihkan ruangan goa. Si Tangsu memungut daun-daun kering yang bertebaran di lantai goa. Setelah selesai, mereka pun membaringkan tubuhnya di atas lempengan batu. Si Tangsu mencoba untuk tidur, sementara Rakuti terbaring sambil merenungkan peristiwa yang baru saja dialaminya. Sepertinya aku tidak sanggup melakukan tugas ini. Aku tidak sampai hati. Aku sangat mencintai istriku. Bagaimana aku bisa membunuhnya? Aku sudah mencobanya. Bahkan aku membiarkannya ketika si Tangsu diseret-seret perampok jalanan. Tapi ternyata aku tidak bisa. Oh, apa yang harus kulakukan sekarang? Sampai berapa lama aku bisa bertahan? Rakuti dan si Tangsu bermalam di sebuah goa di kaki bukit Jatuh Karma. Jatuh Karma artinya suami. Bukit itu menjulang tinggi sendirian. Dari jauh nampak seperti seorang laki-laki sedang duduk bersila. Konon menurut cerita orang-orang desa di sekitarnya, bukit Jatuh Karma adalah penjelmaan seorang suami yang ditinggal pergi istrinya. Karena merasa sedih dan kehilangan, sang suami lalu bertapa, dan akhirnya dia berubah menjadi sebuah bukit. Rakuti masih terjaga, sementara si Tangsu tidur di sebelahnya. Kembali Rakuti dikelimangi rasa gelisah. Ada perang batin yang dahsyat dalam dadanya. Aku ingin menjadi seorang punggawa kerajaan yang baik. Dan sekarang ini, aku sudah menjadi salah seorang kepercayaan Gusti Ramapati. Menurut rasa sahabatku, aku sudah memperoleh banyak kemajuan. Aku mulai dari orang sutra. Dan sekarang aku sudah menjadi punggawa kerajaan. Tapi cita-citaku masih jauh. Masih harus dirintis. Aku harus bekerja keras untuk memperoleh cita-cita itu. Raja. Aku ingin menjadi Raja Majapahit. Tapi haruskah aku membayar cita-citaku dengan harga yang sangat mahal? Haruskah aku mengorbankan jiwa si Tangsu, istriku sendiri? Oh, tidak. Tidak mungkin. Aku sudah biasa membunuh orang. Tapi aku tidak mungkin membunuh istriku sendiri. Aku tidak pernah melukai seorang wanita.
Dewata Agung. Mana yang harus kupilih? Pangkat penggawa kerajaan, kesempatan, kepercayaan, ataukah nyawa istriku sendiri? Aku tidak bisa. Aku tidak bisa memilih salah satu di antaranya. Aku benci. Aku benci. Aku benci pada diriku sendiri. Aku benci keadaan seperti ini. Kepalaku menjadi pusing. Jantungku berdenyut kencang. Tidak, tidak, jangan, jangan. Si Tangsu, Si Tangsu, Si Tangsu, Si Tangsu. Kakang, rupanya aku baru saja bermimpi, Kakang. Aku bermimpi menyeramkan sekali, Kakang. Mengerikan sekali. Si Tangsu, kau bermimpi tentang apa? Aneh sekali, Kakang Rakuti. Aku bermimpi menjadi seorang pengantin bersamamu, Kakang. Si Tangsu, dulu kita memang pernah menjadi pengantin. Dan sekarang kita menjadi suami istri. Tapi mimpiku lain, Kakang. Aku bermimpi kita menjadi sepasang pengantin di suatu tempat yang belum pernah ku kenal. Tempat itu mirip sebuah bangunan candi. Dan orang-orang mengerumuni kita. Kita berpakaian indah sekali, Kakang. Sahabat-sahabat kita datang untuk membakar dupa yang harum. Dan kita berjalan perlahan-lahan, berbimbingan tangan naik ke atas tangga, menuju mahligai pengantin. Tapi tiba-tiba, Kakang, aku melihat seekor burung gagak bertengger di atas pohon yang tinggi. Aku takut, Kakang. Aku berusaha mengusir burung itu, tapi dia tidak juga mau pergi. Bahkan kemudian dia memanggil teman-temannya. Dan akhirnya, ratusan burung gagak datang. Mereka merusak bangunan candi, dan sebagian mengacak-acak tempat pembakaran dupa. Orang-orang berlarian ke sana kemari, dan aku tidak melihatmu lagi, Kakang. Aku menjerit ketika seekor burung gagak yang besar bertengger di atas dadaku. Mendadak burung gagak itu berubah wujud. Dia menjelma menjadi Prabu Janegara, Kakang. Aku takut sekali, Kakang. Aku tahu mimpiku ini buruk, dan aku takut mengingatnya. Si Tangsu, sudahlah. Mimpi bukan peristiwa yang sesungguhnya. Lupakan saja. Tapi, Kakang, aku sepertinya benar-benar melihat burung gagak itu berubah menjadi Prabu Janegara. Dia menarik-narik tanganku sambil tersenyum mengerikan, karena aku menolak. Dan dia marah sekali, Kakang. Lalu dia membakar mahligai pengantin kita. Api menjilat kemana-mana. Dan asap tebal membumbung tinggi. Dan hancurlah segala-galanya. Akhirnya aku terbangun. Kakang, lebih baik kita cari tempat lain untuk menginap. Jangan di sini. Aku takut tidur di ruangan gua ini. Barangkali tempat ini dulu bekas kuburan tua. Ayo, Kakang Rakuti, kita cari tempat lain saja. Jangan takut, Si Tangsu. Aku bersamamu. Aku tidak akan meninggalkanmu. Tapi, Kakang, mimpi itu sangat menyeramkan. Dan tempat ini juga menyeramkan. Kita cari tempat lain saja, Kakang. Ayo, Kakang, kita pergi dari sini. Tenanglah. Tidak ada yang berani mengganggumu. Apa kau sudah tidak percaya lagi pada Rakuti, suamimu ini? Aku akan menjagamu. Aku akan melindungimu. Kakang Rakuti, kalau kau ingin melindungi aku,
kau harus berani menghadapi Prabu Jayanegara. Itu kan hanya mimpi. Mimpi bukanlah kenyataan. Tidak usah kau pikirkan. Lupakan saja. Sudahlah Stangsu. Besok kita akan pergi melanjutkan perjalanan. Sekarang marilah kita tidur. Ayo, tidurlah di sini. Jangan macam-macam. Kita tidak bisa pergi kemana-mana malam ini. Kita sangat letih. Kita membutuhkan istirahat. Sebenarnya aku ingin istirahat di tempat lain, Kakang. Bukan di ruangan gua ini. Ruangan gua ini cukup aman untuk istirahat. Kalau pikiranmu tenang, kau tidak akan bermimpi apa-apa. Ayolah, tidurlah. Baiklah, Kakang. Tapi dekaplah aku, Kakang. Aku masih merasa ketakutan. Dan aku takut mimpi buruk itu datang lagi. Dekaplah aku, Kakang. Iya. Peluklah aku supaya aku dapat tidur dengan tenang. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Si Tangsu kembali membaringkan tubuhnya. Sekarang dia tidur sambil menyesapkan kepalanya di dada suaminya. Sementara tangannya mendekap pinggang Rakuti. Rakuti membelai rambut si Tangsu. Dan pikirannya menerawang jauh. Hatinya menjadi sedih. Si Tangsu istriku. Sungguh malang nasibmu. Sungguh malang nasib percintaan kita. Siapa sesungguhnya yang salah? Aku? Prabu Jayanegara atau siapa? Atau barangkali keadaan yang salah? Atau Dewata Agung yang telah berlaku tidak adil pada umatnya? Siapa yang salah? Mungkin cita-citaku yang salah. Cita-citaku terlalu melambung tinggi. Dan jika aku ingin menggenggamnya, maka aku harus membayar dengan harga yang sangat mahal. Tapi bagaimana aku bisa hidup tanpa cita-cita? Hidup tanpa cita-cita, ibarat burung Garuda dipatahkan sayap-sayapnya. Bagaimana dia bisa terbang tinggi dan melihat dunia di bawahnya dengan perasaan bangga? Hidup tanpa cita-cita, sama halnya raja tanpa mahkota, sama halnya gadis tanpa kesucian. Kosong. Hidup itu akan terasa kosong. Bunga-bunga tak akan pernah mekar. Dan langit akan selalu tampak kelam. Si Tangsu. Sampai sekarang pun kau belum tahu bahwa suamimu sedang menghadapi Buasi Malakama. Aku sedang menghadapi dua macam hal yang sangat sulit untuk dipilih salah satu. Jika ku pilih yang sebelah kiri, mataku akan buta. Dunia akan menjadi gelap. Jika ku pilih sebelah kanan, gendang telingaku akan pecah. Dan aku hanya akan berhadapan dengan kesunyian seumur hidupku. Mana yang lebih penting? Nafas? Ataukah aliran darah? Hati? Ataukah jantung? Tulang? Ataukah sumsum? Dewata Agung,
Pekerjaan apa yang sedang kau lakukan di atas nasib manusia yang bernama Rakuti? Rencana apa yang sedang kau jalankan di dalam kepalaku ini? Ampun ya Dewata Agung. Ampun. Otakku sudah buntu. Pikiranku gelap. Dan hatiku sudah membeku. Aku tidak bisa memutuskan apapun juga. Aku tidak bisa. Tidak bisa. Rakuti meratap dalam hati. Dia merasa benar-benar tidak berdaya menghadapi persoalan yang dibawanya semenjak meninggalkan kota Raja Majapahit. Rakuti baru bisa terlelap menjelang tengah malam. Dia tidur berdekapan dengan istrinya. Sementara malam terus meniti perjalanan menuju muara pagi. Pagi harinya, mereka berkuda meninggalkan Bukit Jatuh Karma. Setelah kurang lebih 30 pal jauhnya, mereka menyeberangi hulu sungai Kapulungan. Mereka terus berkuda ke arah barat. Sekali waktu mereka berhenti sejenak untuk melepaskan lelah. Kemudian berkuda lagi meneruskan perjalanan. Matahari mulai condong ke arah barat ketika mereka berhenti di sebuah kaki bukit. Bukit itu bernama Sunyagara. Sunyagara artinya rumah yang sunyi. Lihat Kakang Rakuti, indah sekali bukit ini. Lihat bagian puncaknya, seperti sebuah atap rumah. Istriku. Iya, Kakang. Apa kau merasa letih? Aku ingin istirahat di bukit ini. Kau setuju, Kakang? Perjalanan kita masih cukup jauh. Desa Ganding masih cukup jauh dari sini. Tapi, Kakang, kita tidak usah terburu-buru. Aku tidak ingin melewatkan kesempatan yang sangat indah ini. Lihat, Kakang. Ada banyak sekali pohon-pohon bunga di sebelah sana. Ikuti jari telunjuk ini. Ada rumpun-rumpun bunga tumbuh di pinggang bukit itu. Indah sekali, Kakang. Ada yang berwarna merah, kuning, biru, dan ada juga yang berwarna putih dan jingga. Kakang, bukit apa ini namanya? Menurut warga desa itu tadi, bukit itu namanya Sunyagara. Sunyagara artinya rumah yang sunyi. Sunyagara, rumah yang sunyi? Iya. Indah sekali, Kakang. Seperti sebuah kalimat syair. Rumah yang sunyi, dikelilingi rumpun bunga aneka warna. Aku belum pernah melihat bukit seindah dan setenang ini, Kakang. Begitu tenangnya, seolah-olah bukit ini tidak pernah ada. Seolah-olah bukit ini hanya merupakan khayalan belaka. Kakang, aku ingin istirahat di sini. Aku ingin istirahat barang beberapa hari di lereng Bukit Sunyagara ini. Bagaimana, Kakang? Istriku, kalau kita terlalu lama istirahat, kapan kita bisa sampai ke desa Ganding? Biarlah, Kakang. Itu tidak menjadi soal. Yang penting, aku mau menikmati alam yang indah ini sepuas-puasnya. Temanilah aku, Kakang Rakuti. Temanilah aku menikmati semua ini. Jangan biarkan aku sendiri. Ayo, Kakang. Ayo kita cari tempat untuk istirahat. Mungkin di lereng bukit itu ada sebuah gua yang nyaman. Ayo, Kakang Rakuti. Hiya, hiya, hiya.
anak Adam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Indah sekali. Aku akan menyesal seumur hidupku jika sampai tidak pernah menikmati keindahan seperti ini, Kakang. Alangkah indah ciptaanmu, Dewata Agung. Kau suruh bunga-bunga itu berkembang. Kau perintahkan angin bertiup menyapu pucuk-pucuk daun panggang. Dan kau tebari rumput-rumput itu dengan untayan warna hijau. Sungguh mulia dan perkasa hasil karyamu, Dewata Agung. Dan manusia tidak akan mampu menandinginya. Aneh sekali. Mengapa aku tiba-tiba ingin istirahat di tempat ini? Mengapa aku tiba-tiba merasa tertarik pada tempat ini? Rasa-rasanya jiwaku menjadi tentram. Hatiku tidak lagi bergolak. Rasa-rasanya tubuhku menjadi ringan. Dan aku selalu ingin tersenyum. Apa sesungguhnya yang sedang terjadi pada dirimu, si Tangsu? Apa? Kakang Rakuti, apa yang kau bawa itu? Genji. Aku membawa seekor genji. Kita bisa membakarnya untuk makan malam nanti. Lihatlah, anak babi hutan ini gemuk sekali. Tentunya rasanya juga sangat sedap. Kasihan, Kakang. Kasihan kalau kita harus membunuhnya. Dia pasti mempunyai orang tua atau saudara. Dan mereka pasti akan merasa kehilangan, Kakang. Jangan, Kakang Rakuti. Lepaskanlah binatang yang tidak berdosa itu. Si Tangsu, aku sudah bersusah payah mencarinya. Aku sampai bergulingan di atas rumpun belukar untuk menangkap anak babi hutan ini. Dan tiba-tiba kau menyuruhku melepaskannya kembali. Kita membutuhkannya untuk makan malam nanti, si Tangsu. Sudahlah, nanti aku akan membuat api unggun. Dan setelah anak babi ini kupotong, kita akan membakarnya bersama-sama. Tapi Kakang, sebenarnya aku merasa kasihan. Aku tidak sampai hati membunuh anak binatang itu. Kita membutuhkannya untuk makan malam, si Tangsu. Sudahlah, jangan ributkan soal kecil ini. Bagaimana dengan tugasmu? Kau sudah membersihkan ruangan gua itu? Iya, aku sudah membersihkannya, Kakang. Bagus. Kalau begitu nanti malam kita akan istirahat dengan nyaman setelah menyantap anak babi hutan ini. Sebelum matahari benar-benar tenggelam dan hari menjadi gelap, Rakuti sudah memotong Genji, anak babi hutan itu. Angin bertiup dingin. Rakuti menyalakan api unggun. Tapi si Tangsu nampak murung dan sedih. Sementara Rakuti sudah menelan beberapa potong daging Genji. Ayo si Tangsu, makanlah. Lemak binatang ini dapat menghangatkan tubuhmu. Ayo makan. Tidak, Kakang. Aku tidak sampai hati memakannya. Kita membutuhkan makanan untuk menyimpan tenaga. Bagaimana kau bisa meneruskan perjalanan kalau perutmu lapar? Aku tidak sampai hati. Kasihan sekali anak babi hutan itu. Kakang, mengapa kau harus membunuhnya? Si Tangsu, kau terlalu berperasaan. Dia hanya seekor anak babi hutan. Orang-orang biasa menangkapnya, memotongnya, dan mengerat dagingnya untuk dimakan. Ini soal biasa. Mengapa kita harus merasa iba? Si Tangsu, ada apa? Mengapa kau menangis? Sudahlah. Kalau kau tidak mau makan, sudahlah. Aku tidak akan memaksamu. Mengerikan sekali. Sungguh-sungguh mengerikan, Kakang. Kau seperti bukan Kakang Rakuti, suamiku. Kau seperti orang lain. Kau
Kau kejam. Kau telah membunuh binatang yang tidak berdosa itu untuk menuruti hawa nafsumu. Benarkah kau ini Kakang Rakuti, suamiku? Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Si Tangsu menangis terseduh-seduh sambil meratap. Rakuti menjadi heran bercampur bingung. Tidak biasanya istrinya berlaku aneh seperti itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan mereka alami di lereng Bukit Sunyagara? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu klik subscribe, jadikan harimu lebih